Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk sobat pembelajar dimanapun berada. SMP 2 Badegan adalah SMP yang berada di wilayah Ponorogo bagian barat, kurang lebih ada 17 km berbatasan dengan wilayah Kabupaten Wonogiri. Yang kita ketahui SMP 2 Badegan ini adalah sekolah dengan profil yang sama seperti sekolah yang lainnya, ingin menghadirkan visi yang kurang lebih, kalau visi yang disusun oleh seluruh warga sekolah itu adalah terwujudnya sekolah yang nyaman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan tentu saja membangun gotong royong untuk seluruh warga sekolah. Dengan jumlah murid kurang lebih ada 290 lebih. Ini SMP 2 Badegan bersama-sama ingin menghadirkan konsep sekolah ramah anak, dimana kita ketahui bahwasanya fakta di lapangan di sekitaran SMP 2 Badegan ini banyak anak-anak yang berasal dari keluarga yang juga broken home. Bisa jadi karena orang tuanya juga tidak di rumah, bisa bapaknya atau ibunya itu mengais rezeki ke negeri seberang. Nah, ini ternyata menyisakan permasalahan tersendiri bagi keluarga besar SMP 2 Badegan dalam membangun karakter anak-anak di sekolah kami. Lebih-lebih di lingkungan juga banyak sekali tempat-tempat nongkrong atau tempat ngopi yang kadang digunakan anak-anak untuk cangkruan bahasanya, di mana mereka ingin mendapatkan tempat yang menurut mereka nyaman ngobrol ke sana kemari, mengutarakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi, karena di rumah belum tentu anak itu bahagia. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak itu di rumah kadang hidup dengan orang lain. Nah, inilah tantangan bagi kami untuk menghadirkan sekolah yang nyaman, sekolah yang dengan konsep sekolah ramah anak hadir ke sekolah ini dengan sepenuh hati, mulai dari kami menyambut anak di pintu gerbang setiap pagi sampai dengan anak nanti pulang sore hari. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah ini tentu saja menjadi permasalahan yang serius yang harus kita pikirkan bersama. Seperti dalam capaian rapor pendidikan di dalam perencanaan berbasis data yang menjadi dasar kami, salah satunya untuk penyusunan program yang berdampak pada peserta didik, itu kita ketahui di sekolah kami itu ada penurunan pada iklim keamanan sekolah yang sebenarnya masih hijau, tapi ada penurunan yaitu 1,22%, dan ini kalau kita tidak tangani secara cepat, ini khawatirnya adalah semakin terpuruk pada tahun-tahun berikutnya. Jadi ini di samping kualitas pembelajaran, kami juga ingin menyasar terkait dengan iklim keamanan sekolah. Apa yang menjadi fokus dari program yang akan kita susun ini nanti adalah kami ingin menghadirkan suatu program di mana program tersebut mampu mengurangi ekses negatif yang muncul yang akhirnya nanti berdampak pada iklim keamanan sekolah, yaitu salah satunya masih adanya bullying, kemudian masih adanya sikap-sikap yang kurang baik yang dipertontonkan oleh warga sekolah atau murid kepada temannya. Nah, ini sesuatu yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Maka kita mencoba menghadirkan satu program yang kita namai dengan curhat
yang akronim dari Curahan Hati Antar Teman di SMP 2 Badegan. Nah, kalau kita mengacu pada alur STAR yang kita coba lakukan, itu yang jelas berangkat dari permasalahan situasi atau latar belakang seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu turunnya nilai iklim keamanan sekolah yang akhirnya kita eksplor dalam rapor pendidikan bersama dengan teman-teman melalui perencanaan berbasis data. Ini kita hadirkan. Kemudian latar belakang berikutnya adalah terkait dengan kegiatan dampak dari iklim keamanan sekolah ini. Ini kalau kita melihat visi tadi dari sekolah yang nyaman itu tidak mendukung. Kita ingin ada satu pola penanganan bagaimana anak-anak itu bisa menyampaikan permasalahan baik di dalam sekolah maupun permasalahannya di luar sekolah yang nanti bisa kita himpun, kemudian kita selesaikan bersama-sama melalui diskusi yang kita bangun dengan seluruh warga sekolah. Kemudian terkait dengan tantangannya, ingin menghadirkan program itu adalah yang jelas adalah kita kesulitan awal itu menentukan siapa kira-kira anak yang bisa menjadi teman curhat dari teman-temannya di dalam satu kelas yang sama. Itu kemudian bentuk kegiatannya seperti apa, kemudian mencari juga sarana komunikasi yang baik. Kita masuk ke aksinya. Jadi alur aksi di mana kegiatan tersebut kita coba sosialisasikan dulu sebelum direalisasikan. Yang pertama adalah sosialisasi melalui rapat koordinasi antara seluruh warga sekolah. Kita sampaikan, kita diskusikan, kita menerima masukan dari seluruh warga sekolah terkait dengan program tersebut. Kemudian kegiatan berikutnya adalah tindak lanjut dari kegiatan yang sudah disampaikan tadi adalah kita ngobrol dengan anak bisa secara klasikal di saat pelaksanaan upacara, bisa juga setelah sholat zuhur jamaah itu juga disampaikan sedikit terkait dengan informasi kegiatan tersebut. Nah, kemudian setelah diketahui oleh seluruh warga sekolah termasuk murid, langkah berikutnya adalah disusunlah satu kegiatan. Salah satunya adalah menyusun Google Formulir, di mana di dalam Google Formulir itu nanti setiap kelas mencoba memilih teman-temannya, satu laki-laki, satu perempuan yang dirasa mempunyai daya terima yang bagus di antara teman-temannya. Yang dimaksud daya terima yang bagus di sini adalah anak rekan yang tidak pernah membuli, tidak pernah menyakiti, sangat peduli dengan temannya, empatinya bagus. Itulah yang akhirnya mereka muncul, mereka pilih. Nah, hasilnya kemudian setelah polling itu adalah kita mendapatkan dua nama per kelas, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Dengan ini di pagi yang cerah ini, tepat di hari Senin tanggal 18 November tahun 2024 secara resmi program penanganan anti bullying di SMPN 2 Badegan secara resmi kita lantik, dan bismillahirrahmanirrahim, semoga membawa kebaikan untuk lembaga kita semua. Sampai akhirnya pada kegiatan restart dan refleksi, jadi kita ketahui bahwasanya melalui program tersebut ternyata kemudian kita mencoba mengidentifikasi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan program tersebut. Kita menyiapkan semacam semacam instrumen yang kita sebarkan anak-anak itu dengan pertanyaan item-item yang kurang lebih, misalnya bagaimana terkait dengan diadakannya program duta anti bullying tersebut,
kemudian bagaimana perasaannya Anda sebagai duta bullying, kemudian apakah kamu menjadi duta istilahnya di dalam keseharian, apakah teman-teman kamu yang menjadi duta bullying itu juga mencerminkan sikap yang baik, kemudian apakah kamu yang hari ini belum menjadi duta anti bullying itu punya perasaan ingin menjadi seperti teman kamu yang menjadi duta anti bullying. Terus apa perilaku yang harus kamu perbaiki sehingga nanti bisa lolos menjadi duta anti bullying di SMP 2 Adegan. Nah, hasil itu kita gunakan untuk perencanaan perbaikan program di berikutnya. Jadi kegiatan refleksi kita lakukan. Alhamdulillah dari respon yang masuk, anak-anak menyatakan bahwasanya program tersebut baik. Kemudian Bapak Ibu Guru juga menyatakan kegiatan itu bisa dilanjutkan. Kemudian mungkin nanti menambah mungkin terkait dengan skenario kegiatannya bisa kedepannya lebih. Demikian Sobat Belajar, praktik baik yang bisa saya sampaikan dari keluarga besar SMP 2 Badekan. Semoga bermanfaat untuk mengawal sekolah kita bersama menjadi sekolah yang hebat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.